Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, serta teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai inovasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Farah Neila Khairunisa, dengan NPM 211-063-105-0060, dan rekan saya Riri Hoeria dengan NPM 211-063-105-0026. Yang akan dibahas pada pertemuan siang hari ini, yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dan hasil, kesimpulan, serta daftar pustaka. Kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu abstrak. Inovasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Temuan utama menunjukkan bahwa ada beragam inovasi yang telah diimplementasikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi hambatan dalam penerapan inovasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Akan tetapi, manfaat dari inovasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Selanjutnya, pendahuluan akan disampaikan oleh Riri, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Nah, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan atau suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Nah, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ialah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran yaitu dengan inovasi sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Sebenarnya, penelitian pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan mengetahui gambaran secara keseluruhan terkait dengan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Peneliti menggunakan metode studi literatur berupa serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan materi baik yang bersumber dari jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sumber yang terkait adalah untuk mengetahui perencanaan, pengadaan, pemerataan pendidikan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Pengelolaan yang dimaksud meliputi yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan punya arti penting dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kedua, ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
Prosedur 4 tahun 2007. Yang ketiga, ada pemeliharaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ialah kegiatan yang merawat, memelihara, dan menyimpan barang sesuai dengan jenisnya untuk menjaga keawetan dan ketahanannya. Next. Kemudian yang penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ialah proses mengeluarkan atau menghilangkan barang Selanjutnya, yaitu mengenai inovasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Jadi, inovasi ini tidak secara kebetulan. Beberapa inovasi yang telah diimplementasikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan telah menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Berikut beberapa cara pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama, sistem manajemen pembelajaran online, yang kedua, aplikasi mobile untuk komunikasi, yang ketiga, sistem manajemen sekolah berbasis cloud, yang keempat, penggunaan teknologi dalam penilaian. Inovasi yang selanjutnya yaitu desain ruang belajar yang fleksibel. Penerapan desain ruang belajar yang fleksibel memungkinkan adanya variasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran, memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Hal ini juga dapat meningkatkan kreativitas, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Berikut beberapa elemen dan konsep yang terkait dengan desain ruang belajar yang fleksibel, yaitu furnitur modular, ruangan terbuka dan adaptif, teknologi interaktif, zona pembelajaran yang berbeda, flex space, dan desain ergonomis. Yang selanjutnya yaitu strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memegang peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berkelanjutan dari segi akademik, tetapi juga dalam hal ekologis dan ekonomis. Dengan menerapkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan, sekolah dapat menjadi contoh bagi siswa dan masyarakat tentang pentingnya kesadaran lingkungan dan praktik berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat, berkelanjutan, dan inspiratif bagi generasi mendatang. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu penggunaan sumber energi terbarukan, manajemen limbah yang efisien, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, pengembangan lahan hijau, program pendidikan lingkungan, dan kemitraan dengan komunitas lokal. Selanjutnya terdapat tantangan dari inovasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama ada keterbatasan anggaran. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah keterbatasan anggaran. Sekolah seringkali dihadapkan pada pembatasan anggaran untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan lingkungan belajar. Tantangan yang kedua yaitu ada peningkatan kebutuhan dan tuntutan. Dengan pertumbuhan jumlah siswa, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam kurikulum atau metode pembelajaran,
Sekolah dihadapkan pada peningkatan kebutuhan dan tuntutan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Tantangan ini membutuhkan pengelolaan yang adaptif dan juga responsif. Yang ketiga yaitu perawatan dan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tantangan yang signifikan, terutama dalam menghadapi keausan dan penurunan kualitas seiring waktu. Keterbatasan sumber daya dan dana seringkali membuat sulit untuk menjaga fasilitas tetap dalam kondisi optimal. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan juga bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berpengetahuan luas dalam bidangnya. Keterbatasan staf yang terlatih dapat menghambat kemampuan sekolah untuk efektif mengelola dan merawat fasilitas. Yang kelima yaitu tantangan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan membawa tantangan tersendiri, seperti kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan data, dan pelatihan staf untuk menggunakan dan memelihara teknologi tersebut. Yang keenam yaitu kepatuhan regulasi dan standar. Sekolah harus mematuhi berbagai regulasi dan standar yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, dan lingkungan belajar. Tantangan ini dapat melibatkan birokrasi yang kompleks dan persyaratan yang berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu resistensi terhadap perubahan. Implementasi inovasi atau perubahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sering dihadapi dengan resistensi dari berbagai pihak, termasuk staf, siswa, orang tua, dan komunitas. Meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk perubahan dapat menjadi tantangan tersendiri. Selain tantangan, terdapat manfaat dari inovasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua yaitu efisiensi operasional, peningkatan aksesibilitas, penghematan energi dan sumber daya, meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas, meningkatkan daya saing lembaga pendidikan, dan persiapan untuk tantangan di masa depan. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dari pembahasan siang hari ini. Kesimpulannya, sarana dan prasarana pendidikan merujuk pada fasilitas dan alat yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, dan juga penghapusan. Inovasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan menerapkan inovasi tersebut, lembaga pendidikan dapat mencapai berbagai manfaat yang signifikan. Berikut merupakan rujukan yang kita pakai dalam menyusun materi inovasi pembelajaran, inovasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan aktifkan fitur raise hand-nya. Baik, untuk Syaira Aisyah Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sherry Saputri, perwakilan kelompok 10. Pertanyaannya, apa saja strategi inovatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Anissa Nurkhairia dipersilahkan. Baik, izin masuk. Saya Anissa Nurkhairia dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya, apa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan ruang belajar secara optimal melalui inovasi pengelolaan sarana dan prasarana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Nanda Fatira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nanda Fatira Duyanti, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya. Dari tadi yang sudah dipaparkan,
Apa saja sih teknologi terkini yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan prasarana pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Devina Dewi Permawanti dipersilahkan. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan saya Devina Dewi Darmawanti dari perwakilan kelompok 2. Izin bertanya, apa sih tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Adinda dipersilahkan. Saya dari kelompok 11, izin bertanya. Apakah ada upaya kolaboratif dengan pihak luar, misalnya itu dari industri, pemerintah, atau lembaga penelitian lainnya, dalam mengembangkan inovasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Widyatri Indarti dipersilahkan. Baik, saya Widya dari kelompok 11 izin bertanya tantangan apa saja yang dialami dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada penggunaan teknologi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Patricia Yosefani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Patricia Yosefani, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya tentang prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, aspek apa saja yang disempurnakan oleh Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Seli Marlinda dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya Seli Marlinda, perwakilan dari kelompok 1, izin untuk bertanya. Pertanyaannya, apakah ada kriteria atau ketentuan dalam penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada pengelolaan sarana dan prasarana tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Nurul Aini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aini, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, apakah inovasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Aufa Azahra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Aufa dari perwakilan dari kelompok 6. Ingin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih. Baik, karena selanjutnya kepada Seli Marlinda dipersilahkan. Mohon maaf, tadi saya sudah. Oh ya, mohon maaf. Karena semua pertanyaan telah diajukan, izinkan saya untuk berdiskusi dengan rekan saya. Terima kasih.
Baik, teman-teman, izinkan kami menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semuanya. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Riri Hoeria, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, suara saya dengar. Terdengar. Baik. Izin menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Devi Wismawanti. Pertanyaannya, apa tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan? Tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ialah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian, izin menjawab pertanyaan dari Nurul Aini, kelompok 7, apakah inovasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajarannya? Nah, inovasi dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan memastikan lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran, serta memberikan akses terhadap teknologi dan fasilitas yang mendukung. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Farah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riri atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anissa Nurhairia. Pertanyaannya, apa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan ruang belajar secara optimal melalui inovasi pengelolaan sarana dan prasarana? Jadi, jawabannya strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan ruang belajar secara optimal, yaitu yang pertama bisa dengan memasukkan teknologi seperti smartboard, perangkat lunak pembelajaran interaktif, dan aplikasi mobile untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu merancang ruang belajar yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan, misalnya dengan menggunakan furnitur yang dapat dipindah-pindahkan atau dinding yang dapat dipisahkan untuk pembelajaran kelompok ataupun individu. Strategi yang ketiga yaitu dengan mengoptimalkan ruang dengan memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan seperti pembelajaran, diskusi, presentasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sekian pertanyaan yang bisa kelompok kami jawab. Sekian juga presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.